Beginilah rasanya ditinggal ayah bunda, tiada tempat mengadu dan tempat bermanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami dan lakukan lama puluhan jiwa ya. Puluhan anak yatim mudah-mudahan terhibur sahabatku semuanya. Sungguh tak kuasa jiwa hidup sebatang kara, semenjak lahir ke dunia tak pernah melihat dia. Ayahku telah lama tiada dalam dunia, hidupku kini hampa dilanda duka lara. Sekali lagi terima kasih buat para sahabatku yang terus mendukung channel kami kemudian. Wahai ayah dan bunda, di mana kau berada? Sampai hati kiranya meninggalkan ananda. Hanya pusaramu saja tiap hari ku celang, dengan air mataku jatuh berlinang. Hanyalah kepadanya Tuhan yang Maha Esa ku serahkan takdirnya sambil menyerahkan jiwa. Ayahku telah lama tiada dalam dunia, hidupku kini hampa dilanda duka lara. Semangat sahabatku semuanya dalam menjalani kehidupan dunia yang fana ini. Wahai ayah dan bunda, di mana kau berada? Sampai hati kiranya meninggalkan ananda. Hanya pusaramu saja tiap hari ku celang, dengan air mataku jatuh berlinang. Hanyalah kepadanya Tuhan yang Maha Esa ku serahkan takdirnya sambil menyerahkan jiwa. Ayahku telah lama tiada dalam dunia, hidupku kini hampa dilanda duka lara. Sekali lagi terima kasih buat para sahabatku semuanya, tetap semangat menjalani hidup ini. Wahai ayah dan bunda, di mana kau berada? Sampai hati kiranya meninggalkan ananda. Hanya pusaramu saja tiap hari ku jelang, dengan air mataku jatuh berlinang. Hanyalah kepadanya Tuhan yang Maha Esa ku serahkan takdirnya sambil menyerahkan jiwa. Ayahku telah lama tiada dalam dunia, hidupku kini hampa dilanda duka lara. Semangat sahabatku semuanya. Terima kasih buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya yang telah menyaksikan lagu yang saya nyanyikan yang berjudul Keluhan Anak Yatim, dangdut lama. Dan di masa yang lalu itu mungkin saya masih kecil dan pastinya masih sangat senang ya dengan lagu-lagu lama juga, karena memang saat itu lagu yang sangat luar biasa dan terkenal di masa itu, dimana di lirik lagu itu mengisahkan bagaimana perjuangan ya dari seorang anak kecil yang pastinya sudah ditinggal kedua orang tuanya, namun mereka tetap bisa bertahan dan berjuang untuk menghidupi dan menafkahi dirinya ataupun keluarganya. Mungkin kalau zaman sekarang sangat kasihan ya, begitupun zaman dulu juga kasihan, yang pastinya jika ditinggal kedua orang tuanya pasti akan sangat sedih sekali, apalagi bekerja sendiri, menafkahi sendiri tanpa ada yang membantunya ataupun menolongnya. Dan pastinya itu semua membuat kita dan para sahabatku semuanya berpikir bagaimana menjadi seorang anak yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya. Pastinya akan mengalami sebuah kesulitan yang luar biasa ya, apalagi masih kecil ya, masih anak-anak ya, mungkin bisa dibilang masih SD. Pastinya itu perjuangan yang sangat luar biasa dari
yang ditinggalkan kedua orang tuanya. Namun sudah saya katakan, semua itu memang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanan setiap insan di dunia ini tentunya mempunyai jalan yang berbeda-beda. Jika kita mampu melaluinya, maka Allah pun akan memberikan yang terbaik kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Namun jika tak mampu melewatinya, tentunya harapan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat nanti itu akan pupus ya. Untuk itulah, ujian apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mampu menghadapinya, dan kita harus tetap bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Jangan pernah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena pastinya Allah memberikan ujian terhadap hambanya, Dia pula akan menuntaskannya. Itulah sebuah jalan dan liku-liku kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan para sahabatku dan para penggemarku semuanya memahami apa yang saya sampaikan ya. Dan percayalah, setiap ujian yang diberikan Allah terhadap hamba-hambanya pastinya sudah sesuai dengan kemampuan para hamba-hambanya. Untuk itulah, untuk tetap bersyukur dan tetap optimis menjalani kehidupan di dunia ini. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang lirik lagu itu ya. Seorang anak yatim piatu yang masih anak-anak, ditinggal kedua orang tuanya, namun dia bisa bertahan menjalani hidup sampai akhirnya ia menjadi seorang yang sukses pastinya. Lalu bagaimana dengan FTP yang akan saya hadirkan ya? Mungkin para sahabatku dan para penggemarku semuanya masih ingin mengetahui ya dari kisah-kisahnya. Di sini akan sedikit mengupas dari perjalanan FTP yang akan saya hadirkan tadi, di mana ada seorang cowok dan cewek ya. Kalau itu masing-masing kaya raya ya, kaya raya. Namun dari cewek tersebut, walaupun kaya raya, namun ia pun karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya, ia pun meninggalkan rumahnya. Namun ia posisinya sebagai model ya, jadi dia kaya raya, meskipun keluar dari rumah ia tetap seorang yang kaya raya. Itulah cewek yang sebagai pemeran utama juga. Lalu bagaimana dengan cowoknya? Dia memang seorang yang kaya raya, namun ia meninggalkan rumahnya dan menjadi supir angkot ya, karena mau jodohkannya kembali oleh kedua orang tuanya. Dan di dalam perjalanan itu laki-laki dan cowok yang sama-sama kaya raya dan kabur dari rumahnya dipertemukan saat cewek tersebut mau numpak angkot dari supir tadi ya, yang pura-pura miskin. Perjalanan demi perjalanan, akhirnya mereka pun menjadikan kedekatan yang luar biasa, karena kebetulan cewek tersebut kontrakannya atau kosnya dekat dengan cowok tersebut ya, cowok supir angkot tersebut. Dan rupanya keduanya saling mencintai dengan ketulusannya tanpa memandang harta ataupun kekayaan ya, karena memang masing-masing sudah pindah dari rumah ya, pindah rumah dari kedua orang tuanya, karena memang tidak mau dijodohkannya kembali. Namun sayangnya di setiap cinta itu, sudah saya katakan, pasti ada uji dan cobanya dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan hambatan dan rintangan yang terpisahnya sebuah cinta yang sejati ataupun cinta yang tulus, di mana penghalangnya adalah teman dari cewek tersebut ya, yang menghalang-halangi karena memang itu kelompok cewek yang kaya raya ya, yang sedang kuliah. Kedua temannya dari cewek tersebut tidak menyetujui kalau sahabatnya itu punya pacar cowok angkot ya.
supir angkot. Namun ternyata apapun yang dikatakan sahabatnya, cewek tersebut tetap mencintai supir angkot tersebut. Dan akhirnya cinta mereka pun berjalan dengan baik tanpa hambatan ataupun rintangan. Tapi sayangnya ternyata cowok tersebut yang sebagai supir angkot, mantannya datang ke menemui dia dan menyerahkan sebuah tanda mata. Permintaan dari mantannya itu agar tanda mata yang diberikan kepada cowok supir angkot tersebut agar bisa dipakai. Tanda mata itu berupa kalung, lalu cowok tersebut itu pun memakainya. Namun ternyata cewek yang sekarang yang jadi artis model itu mengetahui bahwa cowok supir angkotnya mengenakan tanda mata yang diberikan oleh mantannya. Akhirnya perdebatan, lalu yang cowok supir angkot itu pun mengalah lalu melepaskannya. Dan di perjalanan berikutnya ternyata cewek mantan dari supir angkot tersebut, ia pun sahabat sejatinya dari cewek yang artis model tersebut. Dan saat cewek tersebut mengenalkan kepada sahabat sejatinya itu ya, dengan kagetnya mantannya itu pun menangis di hadapan cewek tersebut dan menceritakan bahwa dia adalah mantan cowoknya yang meninggalkan dirinya. Akhirnya karena tidak enak dengan sahabatnya itu, akhirnya cewek artis tersebut pun putus hubungan dengan cowok supir angkot tersebut. Padahal mereka saling mencintai dan ingin memiliki, namun sebuah takdir itu memisahkan mereka. Namun takdir itu pun tidak berlangsung lama karena pada akhirnya dipertemukan kembali, dan ternyata yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya adalah supir angkot tersebut dan cewek artis model yang kabur dari rumah. Masing-masing kabur dari rumah. Mereka mengharapkan agar tidak dijodohkan dengan yang dijodohkan, namun kenyataannya mereka ternyata saling mencintai. Mungkin itu bisa dipetik ya, bahwa jika kita dikenalkan oleh kedua orang tuanya, cobalah untuk menerima ya. Nanti bertemu dulu, jangan langsung kabur. Bagaimana dengan sifat dan perilakunya, cocok atau enggaknya, mungkin harus bertemu dulu dan dijalani hubungan mereka. Kalau cocok bisa dilanjut ke jenjang pernikahan. Kalau tidak cocok mungkin bisa ya bertunangan atau menikah dengan yang lain. Mungkin itu kedua orang tuanya pun akan menerima dengan baik. Namun kalau sistemnya kita kabur karena dijodohkan sedangkan belum tahu langsung pribadinya dari yang dijodohkannya, tentulah itu menjadi kemarahan dari kedua orang tuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang ulasan FTV ya, yang berjudul supir angkot ya. Anak Sultan berpacaran dengan supir angkot yang ganteng. Mungkin seperti itu. Untuk lebih jelasnya silahkan tonton sampai selesai. Jangan lupa sahabatku semuanya, like, subscribe, dan share.
Nambah mulu lo. Berapaan gua semalam? Lu mau datang sini? Emangnya lo mimpi dulu, baru gua datang. Kagak. Gua kagak ada. Makan, Man. Enggak. Gua udah kenyang, gua udah makan. Bang. Gua ada pentingnya sama lo. Mau apaan? Gua mau ngelamar. Ngelamar jadi supir angkot. Ada dia mau pulang ya, Pak? Biar aja. Kepala diatur gua maunya sendiri. Jadi kalau kita sama keluarga Mas Pram. Hari ini kan ulang tahun, Pak. Gimana Bang? Iya, tetap aja ya keren. Beda, uratnya orang kaya sama gue ada bedanya. Untuk sementara narik nih mobilnya, setengah hari aja di suratnya sama kuncinya. Ya. Mau ya SIM kagak lu? Siap, Pak. Siap, tinggal berangkat. Iya, gue lupa orang kaya ya. Bang, iya. Makasih ya, Bang. Ya apaan? Gue dukun ah. Cium-cium tangan segala. Iya, Bang, makasih udah dikasih kerjaan sama lo. Tinggal juga lagi. Iya, gue kalau kagak baik rumah sakit gua. Udah lo jajal dulu dah. Ayo, bismillah. Mana sih? Ini Bang, gue lagi nyari kontrakan rumah. Malam gue cari-cari tapi belum ketemu juga. Susah nyari di sini. Oh, nyari kontrakan rumah. Gue tahu. Gimana Bang? Udah, pokoknya lo tenang aja. Aku beres. Gue bawa ke sana lo aman, gak bakal lecet. Sore deh, assalamualaikum. Waalaikumsalam dulu, baru sore. Lo main balik-balikin aja. Maaf deh, assalamualaikum. Kenapa lo? Nah sekarang tujuan lo mau ngapain di sini? Saya mau lihat ini Pak. Siapa yang mau kontrak? Saya. Jadi berdua? Oh enggak. Dia doang. Iya. Teman-teman ceweknya. Saya juga takut dosa kali, Be. Bukan muhrim. Tahu dosa juga lo udah sekarang. Mau lihat sekarang? Boleh Pak. Ayo, mari. Ngapain sih? Bengong sendirian aja. Yang udah pada mati kesurupan. Gua gak percaya sama gitu-gituan. Bang Rodi Ali itu terlalu banyak nonton film horor. Kan berdua nontonnya. Nih Yan, gue dapet kabar gembira. Gue dapet surat lagi dari Siti. Aja dong. Aja lah. Kok kasih tau gue sih? Lo baca aja dulu sana. Nah, gue mah bacanya udah. Tapi ngebalesnya nih belum. Nah, tinggal lo tulis aja. Lo bales. Buset, lancar banget mulut. Lo lagi sibuk atau lagi nyantai? Ya lo lihat aja sendiri. Dari ekspresi wajah lo pasti lo pengen minta tolong sama gue. Kalau urusan minta tolong sama gue aja nih. Gue kalau urusan gendong-gendong, jagonya. Kalau mau digendong dari sini sampai Bogor, kuat nih. Mempernya aja depan belakang. Bilang bye deh, Bang Jali. Aduh Bang, makasih banyak ya buat tawaran gendong-menggendong. Tapi gue cuma perlu matian tuh. Ini cuma pura-pura doang kok. Jadi ceritanya gue tuh janji sama temen-temen gue. Gue bakal nunjukin kalau gue bisa jadian dari nonton gue. Nah, sekarang itu saatnya gue nunjukin sama temen gue dari nonton gue. Cowok gue yaitu lo. Kalau enggak, gue bakal harus traktir mereka selama 1 bulan. Males banget kan? Emang lo hari ini ulang tahun? Iya. Ya, masa gue bohong sih, kurang kerjaan banget. Kok bisa ya? Bisa kenapa sih? Soalnya hari ini gue juga ulang tahun gitu. Masa sih? Mau bukti?
Kok sepi banget sih? Lu nggak undang teman-teman kuliah lu ya? Enggak. Gue emang sengaja nggak undang siapa-siapa. Soalnya Dio sama Gila bilang kalau dia nonton gue, mereka pengen gue cuma bawa seorang. Hebat juga sandiwara lo. Dio, Gila. Ngapain sih tadi lu pakai acar jember gue segala? Salah buat lo ya? Ya nggak masalah sih, tapi gue tensin aja. Teman-teman lu nggak bakalan percaya kita pacaran kalau gue nggak nyium. Lo marah? Enggak sih, gue nggak marah. Kan cuma malam ini doang kan? Gue mesti ngaku jadi pacar lo. Malam ini doang sih? Cantik-cantik semua ya? Iya dong bang, angkotnya ganteng kayak bintang film, belum jadi produser aja nih bang. Iya lah, bintang film kancut. Bagi-bagi rezeki lah. Silakan bos. Nih dapat nih, duduk di angkot temen saya aja nih. Iya. Masa naik angkot abang, mendingan ekspor yang lain aja. Buset, apa bedanya ya angkotnya sama gue? Beda gantengnya bang. Turun naik sana. Taruh gile bener dah. Iya, nitip ya yang depan ya. Kayak jambu Bangkok. Udah lama ya punya? Ya, lumayan sih. Nggak apa-apa lah. Masa gue mau marah sih? Nungguin cewek cantik lo. Tapi nggak apa-apa kan? Gue jemput pakai mobil angkot. Ya nggak apa-apa. Yang penting supirnya tetap ganteng. Tapi tongkrongannya kan nggak ganteng. Jangan apa-apa. Ntar biar gue yang teriak. Biar penumpang pada masuk mobil lo. Beneran nih lo nggak apa-apa narik? Iya. Ayo. Lo serius sama omongan lo tadi? Omongan yang mana? Tadi waktu di angkot lo ribut sama cewek-cewek itu. Oh, omongan yang tadi. Gue sengaja sama cewek-cewek itu habis genit banget sih gangguin lo. Ya udah, kerjain. Berarti lo gak serius dong? Iya, bukannya kayak gitu. Ya, gue serius, tapi kan kita masih baru, masih berproses, ya kan? Kalau lo serius, gue yang jadi takut. Kenapa? Ya, kalau lo serius mau married sama gue, kan gue cuma seorang supir angkot. Hah? Lo tuh jangan mikir terus deh. Yan, lo tau gak? Selama ini gue kerja sebagai model tuh karena gue harus membiayain hidup gue sendiri. Gue harus biayain kuliah gue dan gue harus bayar kosan gue. Iya. Aneh kan? Masa seorang model cantik pacaran sama supir angkot? Emangnya kenapa? Gak masalah kan? Jadi menurut gue lo itu bukan supir angkot biasa. Ya biasa nggak biasa tetap aja gue sama supir angkot. Aduh, udah deh nggak penting. Gak usah ngebahas soal itu ya. Yan, lo mau kan nganterin gue ke lokasi pemotretan? Enggak, kalau thanksin lagi. Ah, thanksin apanya sih? Ya gue nganterin lo pakai mobil angkot. Enggak jadi masalah menurut gue. Yang paling penting, asalkan itu bisa sama lo. Numpang nanya? Iya. Tahu supir angkot yang namanya Tian nggak? Yang namanya Tian. Dia angkot jurusan mana ya, Neng? Sama kok dengan angkot ini. Nah, Neng, kalau supir angkot banyak, Neng. Kalau disebutin satu persatu, nggak bakal kelar. Tapi ya kalau yang namanya Tian, saya kurang tahu, Neng. Oh gitu ya. Udah deh. Makasih ya, Mas.
Itu cantik banget kan? Banget. Lihat. Ganti. Gue mau tanya nih. Lo itu ketemu Tian di mana sih? Ketemu Tian. Jadi saya. Waktu itu gue mau nonton bioskop. Tian itu ganteng gak sih? Gantengan mana Tian sama cowok beken yang ada di kampus kita? Ya, karena gue sukanya sama Tian, ya gue lebih Tian lah. Yang penting Tian tajir nih. Lo harus dapetin cowok yang tajir. Itu kan kesepakatan kita. Gila bener banget tuh. Hari dia tuh udah gak perlu lagi yang namanya cinta. Kayak gue dong. Walaupun ya cowok gue itu umurnya 35 tahun. Tapi yuk, pergi kemana? Ya clubbing. Mari kak, gue gak ikutan. Ya gue di rumah aja tidur. Lo kagak kangen sama nyokap lo? Ya kangen lah. Pertanyaan lo kok aneh gitu sih? Maksud gue lo kagak ada niatan balik ke rumah? Untuk sekarang ini enggak. Gue pengen berusaha dulu biar berhasil. Gue pengen jadi orang. Gue pengen ngebuktiin ke bokap gue kalau gue tuh bisa berdiri di atas kaki gue sendiri. Cie. Emangnya lo sekarang bukan orang, ubur-ubur? Kagak, bercanda. Kan gue sering bantuin lo bikin surat cinta nih. Gue sekarang mau minta tolong dong. Ya lu mana? Lu minta tolong sama gue bikin surat cinta. Lah surat cinta gue yang buat dengan ayah, Siti aja lah. Kan lo yang bikin. Ini bang, tolong anterin ke Mimi. Mimi yang manis ya? Iya. Mimi yang sekarang lagi jalan bareng gue. Yang kemarin malam datang pakai baju segini. Oh iya ya, yang kayaknya kurang ya. Yang kayaknya kurang aja lo inget. Ah, tapi mendingan lo aktif sendiri aja. Ya, minta tolong. Nih, Iya. Tapi lo janji ya, lo kudu bikin surat cinta buat Siti aja lah dengan ayah. seneng banget aku dekat dan jadi pacar kamu. Sumpah. Malam ini aku yakin aku bakalan mimpin kamu setelah seharian bersama kamu. Kamu yang cantik, lucu, gemesin, dan ngocol. Seru banget. Bener. Sama ya. Aku juga senang. Sekarang aku bisa deket dan kayak pacaran sama kamu. Gak nyangka ya, lo nasib kita bisa sama ya. Dan lainnya, kenapa gue langsung bisa jadi suka sama lo? Pokoknya yang jelas, gue juga mau mimpiin lo malam ini. Kita mendadak jatuh cinta. Dan aku berharap gak mendadak putus. Kalau perlu, mendadak merit aja deh. Gak lucu lah, kalau mendadak merit. Ntar aku panggil kamu pakai apaan? Dasar, emang yang pikan apa? Kayak lupain segala. Lucu banget deh. Kita ketemu lagi ya. Menghabiskan waktu berdua lagi. Iya, tapi sekarang lo naik dulu ya. Cari duit yang banyak, baru jemput gue. Tapi ingat, jangan macem-macem lo. Iya, sip. Bisa saya bantu, Tante? Kamu supir angkot ya? Iya. Kenapa? Nggak apa-apa sih. Tadi kamu bukan supir angkot beneran kan? Ya begitulah, Tante. Zaman sekarang cari kerjaan susah. Gimana kalau kamu kerja sama saya? Boleh. Kerja apa, Tante? Ada aja. Kalau nanti kita ketemuan di jembatan Simpang Raya jam 7, gimana? Bisa? Jam 7. Iya. Gimana? Waduh, rame nih. Yan, ada nyari tuh. Temenan lo. Temenan gue. Siapa? Ya elah, temenan lo siapa sih? Gue lupa namanya. Tuh ada di belakang tuh. Cakep. Apa sih ya? Tadi dibilang cepetan, kasihan tuh. Tanya lah. Iya, serius. Ini lo nikah aja sama laki-laki, sama orang tua lo. Lo mau cinta lagi sama gue? Ini bukan masalah cinta. Gue yakin lo bisa ngelupain gue.
Lo coba untuk belajar mencintai calon suami lo. Gue udah susah nyari lo. Gue berharap lo bakal bawa gue pergi jauh. Tapi lo tetap nggak ngelakuin itu. Gue rela kok kehilangan semuanya. Asal gue sama lo. Lo udah dibutain sama cinta. Buka doang mata hati lo. Jangan lo berharap lagi sama gue. Sekali lagi lo coba untuk belajar mencintai calon suami lo. Lupain gue. Gue gak mau nerima gue lagi. Tapi gue harap lo gak nolak pemberian gue sebagai kenangan terakhir. Serius sama lo. Beneran, Ian itu supir angkot. Kenapa sih? Emang kalau dia supir angkot ada masalah? Jelas lah, kita masalahin. Masa lo pacaran sama supir angkot? Itu sama aja jatuhin harga diri kita tuh, Mi. Deal. Gue tuh gak pernah ngerasa ya kalau pacaran sama supir angkot harga diri gue bakalan jatuh. Lagian gue yakin banget kok kalau Tian itu bukan supir angkot biasa. Tetep aja dia supir angkot. Aduh, kenapa sih kalian berdua tuh? Gue yang pacaran lo, kalian yang ribet, ya jelas lah. Kita berdua kan sahabat lo. Jadi mau ngasih tau yang terbaik buat lo. Gue yakin ya, Mi. Dia cuma pengen morotin lo aja. Pasti, Mi. Dia cuma pengen morotin lo aja. Ya udah gini aja deh. Biar kalian gak khawatir. Gue bilangin kalau gue bisa mutusin yang terbaik buat diri gue. Oke? Tapi pacaran sama supir angkot itu bukan keputusan yang terbaik. Semuanya. Apa sih? Kok mukanya pada tepuk semua? Enggak, yang biasa kalau cewek lagi datang bulan. Suka sensi bawaannya. Datang bulan emang pada barengan. Jadi cabut yuk. Ya. Jalan ya semuanya. Ya. Kayaknya kalau itu gak pernah gue lihat deh sebelumnya. Coba lihat. RT. T. T-nya kan pasti inisial nama lo kan? Terus R-nya? R-nya inisial siapa? Nggak mungkin kan nyokap lo? Yang bohong sama gue. Kemarin gue gak pernah lihat lo gitu. Siapa yang ngasihin? Lo mau gue jujur? Ya iyalah, gue pengen jujur. Karena gue pengen kita pacaran saling jujur dan terbuka. Kenapa sih diem aja? Ini gak usah bahas soal kalung ini. Gak penting banget gitu. Tapi bagi gue penting banget. Ya kalau lo nggak ada apa-apanya dengan kalung itu, kenapa lo mesti takut sih beres sama gue? Tinggal jelasin sejujur-jujurnya, udah beres. Ya udah. Gini. Tadi mantan gue tuh nemuin gue untuk kasih kalung ini. Enak. Gue tuh juga udah putus dan gak ada apa-apa sama dia. Dan gue juga gak bisa disatuin lagi. Kenapa mesti nggak enak sih? Jadi gini, dia tuh udah dijodohin sama cowok pilihan orang tuanya. Makanya hari ini dia ngasih ini untuk kasih kenang-kenangan sama gue. Ya lo bisa kan nolak pemberian kalung dia? Ya lo bisa kan nggak sama kalung itu? Ini. Enggak. Lepas. Akhirnya kamu datang juga. Malam tante. Kok lama sih? Iya tadi macet. Mau mana tante? Kamu cepet-cepet sih. Gimana kalau kita ngobrol di hotel aja? Mimi pasti marah nih sama gue. Gara-gara tuh STW sialan sih. Gue jadi lupa dijanjian sama si Mimi. Ah. Hai. Ngapain lu datang? Udah telat tuh nggak? Gue tadi nemuin orang yang mau ngasih kerjaan ke gue. Terus gue ditipu, ya udah gue kabur. Ditipu. Ngarang bebas banget sih lo. Emang gue nggak tahu apa? Ini gue ngarang bebas. Ini nih. Tadi siang gue ketemu sama wanita setengah tua yang menawarin gue kerjaan. Terus ya udah, pas gue tungguin, orangnya datang yang ternyata seorang tante yang lagi nyari gigolo untuk nguasain kebutuhan ranjangnya. Gue kabur. Ih, serem amat sih. Gue gak ngarang bebas. Apa perlu? Gue percaya sama lo. Gue tahu kok, pasti lo nemuin mantan lo yang ngasih lo kalung itu kan? Enggak.
Lo harus percaya sama gue beneran, gue gak percaya. Nih lo harus percaya sama gue karena gue gak bohong. Ya terus kalau lo gak bohong, kenapa lo gak nemuin gue sebentar kek? Terus gila sebenarnya? Ya gue lupa, gue buru-buru. Lu udah jalan yuk. Ah, mau jalan kemana? Lihat dong, jam berapa? Udah jam 1. Mana ada bioskop yang main jam segini? Udah kita cari makan. Enggak, gue kenyang. Lagian gue juga lagi mau keluar. Kita ngobrol-ngobrol di teras. Enggak, gue ngantuk, pengen tidur. Udah deh, gak usah ribet, mendingan lu balik sana. Ya udah. Maafin gue ya. Tahu. Neng, sini Neng, sini Neng. Buset dah. Neng, kamu Neng. Neng, sini Neng. Buset dah. Buset, cari mana nih? Angkot lo. Ya, buset, ini bemper. Neng, sini Neng. Buset, angkot lo miring terus nih. Bang, rezeki itu nggak perlu dikejar. Kita datang sendiri, udah ada ngatur. Itu mah lo, gue susah nih. Lihat, angkot gue masih kosong. Ikhlas bang, ikhlas. Jangan ngedumel dulu. Kagak baik. Gimana nggak ngedumel gue? Gue dipaksa sama keluarganya Siti Ajala suruh ngawinin. Kalau kagak, dijodohin sama juragan kambing. Siti aja lah kagak bunting kan? Tuh buset, gue emang cowok apaan buntingin cewek? Kagak. Gue mah kudu ngawinin dia bulan depan nih, Yan. Bang Pian, udah penuh nih, jalan yuk. Oh, iya. Iya, kalau udah penuh, jongkoknya pindah. Nah, naik yuk. Enggak, gue malas naik angkot lo. Masih ngambek ya? Enggak gue dong. Bang Pian, cepetan dong. Pakai ngebujuk segala. Kalau dia nggak mau, ya udah terserah. Ayo. Aduh, udah deh, gak usah paksain gue ah. Gue gak mau lewat lo. Nih, kita harus tegas sama lo. Ini tuh urusan lo yang pacaran sama supir angkot. Kenapa sih kalau gue pacaran sama supir angkot? Ada masalah? Kita cuma satu atap, satu nasib. Gak ada salahnya kan kalau gue sama dia tuh ngasih tahu saran terbaik buat lo. Nih, lo tuh nyadar gak sih? Lo tuh bakalan nyesel. Dia itu gak pantas lo cintain. Lo tuh model, punya duit. Harusnya kan lo pacaran sama pengusaha muda, sama bintang sinetron atau sama pembalap. Bukan sama cowok supir angkot yang kayak gitu. Iya emang gue akuin sih, dia emang ganteng. Tapi yuk, gue yakin banget kalau dia itu bukan supir angkot biasa. Jadi, lo gak mau dengerin saran kita berdua gitu? Gak ada satu orang yang bisa ngelarang hati gue untuk jatuh cinta sama Tian. Sekalipun dia cuma supir angkot doang, gue cinta sama dia. Lu masih marah sama gue? Ian, gue ikut lo narik ya? Ikut gue narik? Iya. Lo udah gak marah lagi kan sama gue? Ayo cepetan, ayo. Kok aja sama ya sama di majalah ini? Mana? Mulai besok lo gak usah ikutan narik lagi ya. Lo konsentrasi aja sama kuliah lo dan sama modeling lo. Biar gue aja yang panas-panasan. Gue tuh cuma iseng doang kali jadi kenek. Gue cuma pengen ngerasain aja gimana sih rasanya. Tapi capek banget ya, udah panas-panasan lagi. Terus sekarang lo jadi ditinggalin sama teman-teman lo. Kalau milih bareng sama gue. Gak apa-apa lagian. Ya hidup itu kan emang harus memilih. Masuk gue juga harus memilih. Gue pilih lo karena gue sayang sama lo dan gue gak mau kehilangan lo. Gue janji. Santai. Sampai ini istirahat ya sama Tian. Waduh. Kok tadi siang udah ketemu? Lah, besok ketemu lagi pakai surat-surat segala. Aduh, Bang Jali jangan ngambek-ngambek gitu dong. Ih, gak gaul banget. Ini tuh yang namanya gaya pacaran masa kini, Bang. Iya, ente yang asik. Aneh nih pegel kaki berotot. Tenang. Yang penting kan, nih ada di toko sama buat kopinya. Iya dah. Ini aduh, ini malam nih buat ngopi. Makasih ya. Kalau ini nggak jadi pegel kakinya.
balik lagi, pegel kaki gua, kasar nih. Baru 2 kali bolak-balik udah pegel. 2 kali lo nggak lihat badan segede ini. Ah, lo naik beca, jalan kaki. Udah, gua mau ngorok. Ciumin tuh. Thank you ya. Iya, lo thank you aja mau lo. Sekali sama kamu, Tian. Tian juga kangen sama mama. Ma, Tian pergi karena pilihan hidup Tian sendiri. Nah, Tian akan pulang. Kalau papa udah gak maksain Tian untuk nikah sama perempuan yang Tian gak kenal. Tian kerja jadi supir angkot, mah. Masya Allah, Tian. Masa anak mama sampai kerja kayak gitu? Kamu pulang aja, sayang. Kamu kan bisa kerja apa-apa. Gak usah apa-apa. Mama minta banget kamu pulang ya. Mama kangen sekali sama kamu. Kamu pulang ya, sayang ya. Demi mama, nah. Pulang ya, Tian ya. Sini, Ma, biar papa bicara. Halo, Tian. Kamu brengsek ya. Semua ini gak gara kamu, tau gak? Mama tak gak gara kamu. Kamu sengaja ya bikin mama kamu jadi sakit. Mana aja lo, Tian. Perlu kelihatan lu. Iya, Bu, sibuk ngejar setoran. Kejar setoran buat kawin ya. Emang supir angkot laku kawin, Bu. Kalau supir angkotnya kayak lu, pasti cewek-cewek banyak yang suka. Apalagi tuh lu ganteng, putih. Khawatir deh. Bisa aja, Ibu. Ngomong-ngomong mau makan nggak? Biasa, Bu ya. Cabenya 2 kerupuk banyakin. Tian, anak gadis ibu belum mau kawin tuh. Lu mau kagak kawin sama anak gadis ibu? Aduh, saya jadi bingung nih, Bu. Ibu serius nih. Saya udah punya calon, Bu. Hei, ada nyariin tuh temenan lo. Temenan gua. Ini. Iya, temenan lo ada berapa sih? Temen atu. Pemotretannya udah selesai. Enggak, gue nggak jadi pemotretan. Gue mau nemuin sahabat gue yang udah lama gak ketemu. Lu narik ya? Enggak juga sih. Gue baru aja mau makan di warteg langganan gue. Oh ya udah, sekalian aja kita makan bareng ya. Abis itu langsung nemuin sahabat gue di suatu tempat. Oke?
Kenapa sih lo gak pernah bilang kalau lo pengen jadian sama Regina? Lamun aja lo. Pasti lo mikirin si Mimi ya, demenan lo itu ya. Tahu aja lu. Ini, si Mimi nggak mau nemuin gue lagi. Ya gue bilang juga apa. Lo gak usah mikirin si Mimi. Lo tuh ganteng. Pasti bisa cari yang lebih cakep. Gue udah terlanjur mencintai Mimi. Kalau gua jadi lo nih, ya, punya pacar mah atu aja. Atu di sini, atu di sono, atu di tempat lain. Lo tuh ganteng, keren, putih. Ya elah cewek juga kalau ngeliat muka lo sama badan lo langsung ngejebrok. Jatuh cinta. Assalamualaikum. Si Neng. Ye. Ada surat nih dari Tian. Gue gak mau terima surat dari dia lagi. Tolong balikin sama dia. Dan ntar dulu. Sekarang abang tolong kasih surat ini sama Tian. Ya, bilangin ke gue. Neng, tapi ini nih aneh terima. Tapi ini diterima dulu, Neng. Kasihan Tian. Bang Jali gak usah maksain gitu dong. Bilangin sama Tian. Jangan ganggu gue lagi. Kalau perlu, balik lagi tuh sama mantannya. Dia suruh ya. Ya udah sampein. Ini terima dulu, Neng. Nggak mau terima surat dari lo. Nih, surat dari lo ya, punya lo tuh. Nih, dari dia. Kok Mimi nggak mau nerima surat dari gue? Dia nyuruh lo suruh balik sama mantan pacar lo. Pegel gua ngurusin lo. Lo yang pada pacaran, gua yang diomel-omel. Ngapain lo sih? Mimi tuh gak mau lagi ketemu sama lo. Ngapain sih lo? Ini bukan urusan lo dan bukan masalah lo. Lo bilang apa barusan? Ini bukan urusan lo dan bukan masalah lo. Mimi tuh sahabat kita ya. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, lo yang gue cari. Lu tuh ngajak dong, supir angkot aja berantem. Gak level banget pacaran sama Mimi. Lu tuh gak usah lagi berharap lu balik lagi sama Mimi. Itu gak bakalan kejadian. Terus tinggal dari sini. Lo nggak berhak nyuruh pergi dari sini. Gue juga tinggal di sini. Gue berhak ngusir lo kapan aja gue mau. Belum jelas ya surat yang gue kasih ke lo. Gue gak akan ninggalin lo dan kembali ke Regina. Tapi ya, gue tuh gak cinta lagi sama lo. Gue, Regina tuh orangnya baik. Ya, gue ngerasa berhak milik lo daripada gue. Gue gak akan ninggalin lo. Kenapa sih lo gak bisa balik lagi sama Regina? Lo dulu pernah sayang sama dia. Dan kalian tuh pernah berencana nikah kan cuma seumur jagung ya. Lo bisa dirubah. Lo gak bisa maksa gue untuk kembali ke Regina. Dan lo juga gak bisa paksa gue untuk cinta lagi sama lo. Karena gue gak mau nyakitin
aja. Yo, semakin berusaha gue untuk ngupain dia, semakin sakit hati gue. Nih, gini, temen gue punya teman. Nah, temennya itu pembalap. Anjir. Pokoknya, aduh ganteng banget deh. Mau nggak gue kenalin? Mau aja, Mi. Kan pacaran sama pembalap lagi ngetren. Mau aja, Mi. Aduh, dari deh, gue lagi mau pacaran. Dan lo gak bisa mutusin gue kayak gini. Kenapa nggak bisa sih? Lo bisa kan mutusin Regina? Lo udah bisa kan nyakitin dia? Lo sayang sama gue, ngerasain apa yang ada di hati lo. Kok bisa terus-terusan ngerasa gak enak waktu sayang sama gue karena gue mantan Regina. Gak bisa kayak gitu nih. Tapi gue gak mau nyakitin Regina, Yan. Dan lo nyakitin perasaan gue. Jangan paksa gue ya. Gue gak masalah lo. Lo munafik. Lo punya perasaan lo sendiri. Siapa yang bohong sih? Lo tau kan gue tuh sayang cinta banget sama lo, Yan. Tapi gue gak bisa milikin lo. Gue gak ada apa-apanya sama Regina. Dan gue juga gak bisa balikan lagi sama lo. Jangan mau liat mama. Jangan denger mama lagi sakit. Itu semua gara-gara kamu. Sial. Gue begal rumah ini udah masuk. Jangan mau liat mama. Keluar. Izinin Tian ketemu sama mama, Pak. Sebentar aja. Hati itu keras banget buat hati gue. Pengorbanan lo terlalu besar ya. Lo jangan nyerah ya, lo kok. Jujur gue cinta banget sama dia. Tapi gue gak bisa milikin dia. Kamu nyakitin Mi. Lo harus balik ke Tian. Gue gak apa-apa. Enggak deh. Gue gak akan balikan lagi sama dia. Dia mutusin untuk nulis semua keinginan gue yang ada di Jogja gitu. Ya. Mau diapain lagi? Gue gak boleh egois. Mungkin orang tua gue ngelakuin itu karena itu yang baik buat gue. Gue selalu gak bisa memilikinya. Gue gak ada harapan balik sama ini. Ah, payah lo, nyerah gitu aja. Gue gak mungkin Oli. Terus-terusan sama Nini. Masih ada kemungkinan cintai orang lain. Terus Lo mau balikan sama si Regina? enggak. Gue gak mungkin balik sama Regina ataupun sama Nini. Terus gue mau balik ke tempat orang tua gue lagi. Ini gue ngalah deh. Gue mau nurutin kemauan mereka. Mungkin mereka ada baiknya, selama ini gue yang salah. Kalau lo pergi, gue sedih dong, Yan. Teman, lu bukannya mau married sama Siti Ajalah? Batal. Lah, batal apa? Siti aja lah. Lebih milih si itu juragan kambing daripada gue supir angkot. Lo kalau pergi nanti gue ikut lo ya. Gue mau jadi tukang kebun kek, jadi tukang cuci mobil lo kek, boleh. Bentar ya. Kalau orang tua gue udah mau nerima gue lagi. Kamu juga mau menurutin anak. Kami tukang mau diceritakan sama papa. Papa akan pernah kamu yang dia sebelum kamu berpisah.
sampai bertemu sama kamu jangan sampai mencewakan papa dan mama lagi ya. Terima kasih buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya dimanapun berada yang terus mensupport dan mendukung channel Ki Ageng Kamulyan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan pastinya diberikan kehidupan yang terbaik buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya. Lalu bagaimana dengan apa yang saya sampaikan? Apabila kurang berkenan atau mungkin kurang pas, harap dimaklumi ya, karena memang setiap apa yang saya sampaikan tentunya tidak bisa sesuai yang diharapkan para sahabatku dan para penggemarku semuanya. Namun yang jelas kita akan memberikan yang terbaik buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya, baik tentang hiburannya atau mungkin musiknya ataupun yang lainnya. Namun yang jelas kita akan memberikan video-video terbaru dari channel Ki Ageng Kamulyan sesuai dengan request dan pesanan para sahabatku dan para penggemarku semuanya, baik tentang musik ya, film atau mungkin yang lainnya. Dan bagi yang mau pesan lagu ataupun request film yang lainnya bisa kontak nomor di bawah ini. Ataupun bagi para sahabatku dan para penggemarku semuanya yang sedang dirundung duga masalah ya tentang cinta, karir, jabatan ataupun hal-hal yang lainnya yang membuat stres kehidupan di dunia ini, silakan bisa kontak nomor di bawah ini juga, karena pastinya kita akan membantu dan menolong para sahabatku dan para penggemarku semuanya dengan seikhlasnya. Dan harapan kita tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk kebaikan, dan pastinya saling mendoakan agar kehidupan kita senantiasa diberikan kebahagiaan dan keselamatan, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya bila ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.